Jadi yang pertama, ya saya minta maafnya karena kita baru bisa bertemu secara online pada sore hari ini. Setelah beberapa minggu kemarin tidak sempat ketemu ya karena apa lagi namanya persiapan beberapa kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Nah, baik untuk sore hari ini ada sekalian, uh, kita mau merapel beberapa pertemuan, inti-inti pertemuan yang kita padatkan. Lalu kemudian setelah pertemuan ini mungkin nanti akan ada banyak contoh-contoh kasus, banyak latihan-latihan yang akan kita lakukan sehingga kita tetap bisa mengejar ketertinggalan materi kita ya walaupun mungkin dengan jumlah pertemuan yang lebih sedikit tapi lagi namanya komponen materinya bisa terkejar. Nah, baik ada sekarang hari ini kita mau memperkenalkan sosiogram. Ya, hari ini kita mau memperkenalkan sosiogram. Jadi kita mau membahas satu contoh sederhana dulu ya karena ini baru pertemuan awal untuk materi sosiogram itu sendiri. Kemarin kita sudah bahas pengantar dari sosiometri. Nah, sekarang kita masuk ke sosiogramnya. Sosiogram tentu saja ada sekarang sebuah um, alat ukur ya atau satu metode. Terdengar suaraku? Halo? Maaf Pak, kurang kedengaran. Oh, gitu. Ini belum terdengar? Belum, belum ya? Bagus nih Pak. HP Ya, oke. kecil Pak. Eh, ya, oke. Yang penting, oh, ya, yang penting, ayo sedikit terdengar karena di sini networknya semuanya sudah maksimal semuanya di settingannya. Oke, baik. eh Ya, langsung saja adik sekalian. Eh Sebagai pengantar, mungkin ya, sosiogram ini tentu berkaitan erat dengan apa yang sudah kita bahas di pekan kemarin ya. Jadi sosiogram adalah alat visual ya yang digunakan untuk melihat hubungan sosial dalam suatu kelompok. Nah, tentu hubungan sosial yang akan kita bahas di sini bukan korelasi yang kita pahami. Ya. Ada hubungan yang kuat sekali ya, ada hubungan yang kurang kuat ketika diukur menggunakan koefisien determinasi. Nah, ini lebih ke hubungan mirip tapi bukan hubungan yang diukur dengan menggunakan koefisien determinasi. Jadi ini bermanfaat untuk mengalami memahami struktur sosial, untuk melihat siapa yang berpotensi atau siapa yang bisa membantu uh, mewakili dalam satu kelompok, siapa yang bisa membantu misalkan guru atau dosen dalam satu kelompok untuk sama-sama uh, terhubung ke kelompok yang akan diajar dan sebagainya. Jadi ini lebih ke hubungan sosial ya. Lalu kemudian ada sekalian, sosiogram tentu dibuat berdasarkan hasil survei, namun uh, surveinya bisa apa lagi namanya besar, tapi untuk simulasi awal kita pakai kelompok kecil dulu, lalu kemudian dari kelompok kecil ini bisa kita apa lagi namanya generalisasi ke dalam satu kelompok besar. Jadi uh, nanti di setiap individu, ya, karena mungkin kalau terlalu banyak kelompoknya, terlalu banyak orang dalam kelompoknya itu akan memakan waktu yang banyak untuk menganalisis, mengambil data. Jadi kita sebentar coba untuk beberapa data kecil saja. Jadi setiap individu diminta untuk menunjukkan siapa yang paling sering atau siapa yang mereka sukai dalam berkolaborasi, dalam berinteraksi, dan bisa juga sebaliknya misalkan ya. Jadi apalagi namanya diminta siapa yang paling mereka hindari, siapa yang paling mereka tidak mau berkolaborasi dengan temannya dan sebagainya. Nah, sebentar ada apa lagi namanya? Ada gambar-gambar ya yang akan menjelaskan hubungan arah dari sosiogram yang akan kita ukur sobat kan.
Nah, apa manfaatnya? Yang pertama, ada di sekalian, kita mau tahu dalam satu kelompok itu yang mana yang mau paling, yang mana yang paling mempengaruhi teman-teman yang lain. Jadi siapa yang paling memberikan influence di situ ya, siapa yang paling mendominasi. Dan sebaliknya kita juga bisa melihat oh siapa yang paling terisolasi. Nah, sehingga ketika misalkan kita mau lakukan intervensi ke dalam kelompok itu, kita tahu kalau misalkan saya mau manfaatnya banyak, maka tentu orang-orang ini harus saya kelompokkan ya dengan heterogen. Jadi jangan sesama yang paling berpengaruh dikumpulkan dalam satu kelompok, terus yang paling terisolasi sendiri. Jadi maka kalau begitu keadaannya maka pasti gap akan semakin besar. Nah, yang kedua, membantu intervensi. Jadi intervensi ini dipahami sebagai apa yang mau kita lakukan dalam satu kelompok. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang pengabdian pada masyarakat, maka intervensi ini adalah eh, kayak pelatihannya, pendampingannya, solusinya seperti itu ya. Jadi dengan sosiogram ini ya memungkinkan pimpinan kelompok guru ya itu melakukan intervensi ya suatu tindakan untuk memperbaiki interaksi sosial. Jadi kita sudah tahu ini, oh ini kalau misalkan orang-orang yang saling memberikan influence yang paling dominan ini terus-terus akan terus-terus apalagi namanya berada dalam satu kelompok atau terus berada berinteraksi dengan sesamanya orang-orang yang saling berdominan, maka ini akan semakin jauh gapnya. Sehingga kita misalkan sebagai seorang guru, sebagai seorang yang melihat fenomena ini, harus melakukan intervensi untuk mencegah itu karena kita tidak mau dalam satu hubungan sosial, dalam satu kelompok sosial ada gap-gap itu karena gap-gap itu nanti akan perlahan akan apalagi namanya menciptakan permasalahan-permasalahan. Nah, yang ketiga, nah ini ya pengembangan sosial. Jadi memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial dan kolaborasi dalam kelompok ya. Jadi seperti itu. Jadi lewat sosiogram ini bisa kita kenali, bisa kita identifikasi, sehingga bisa kita lakukan apa yang perlu dilakukan berdasarkan hasil analisis. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus ya. Jadi mungkin kita coba yang data kecil dulu, data sederhana dulu. Misalkan ada sekolah yang kita mau melakukan riset ke dalam satu sub kelompok, misalkan ya. Misalkan dalam dalam satu kelas itu ada 30 orang ya, ada 30 orang. Tapi ada satu sub kelompok yang mau kita riset ya, satu sub kelompok itu 6 orang misalkan ya, satu sub kelompok. Jadi mau dilihat dinamika sosial dalam satu kelompok belajar dan terdiri dari 6 orang siswa untuk memastikan tidak ada siswa yang terisolasi secara sosial dan untuk mendorong keterlibatan kelompok yang lebih besar. Nah, ini ya, jadi dari soalnya ini bisa kita ketahui bahwa kita perlu melakukan analisis ini ya, karena mungkin ada juga pernah pengalaman di situ ya. Kadang-kadang ya kadang-kadang memang ada tindakan ya mungkin guru juga tidak sadari bahwa guru cenderung mengelompokkan misalkan orang yang pintar bersama dengan orang yang pintar sehingga nanti pada saat orang yang kurang mampu dikelompokkan dengan orang yang kurang mampu maka akan semakin kelihatan gapnya bahkan biasa guru juga atau dosen misalkan apalagi namanya memberikan kesempatan kepada siswa-siswanya ini untuk coba buat kelompok sendiri. Nah, kalau misalkan ada instruksi membuat kelompok sendiri ini, maka tentu ya siswa-siswa itu mahasiswa-mahasiswa itu pasti memilih teman-teman dekatnya ya. Sehingga di situ bisa kita lihat ya orang-orang yang terakhir yang akan mendapat kelompok itulah orang-orang yang mungkin apalagi namanya paling jarang bergaul ya, paling jarang bergaul atau mungkin eh, dianggap tidak terlalu memberikan kontribusi yang banyak dalam kelompok dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita hindari karena kita mau tujuan pembelajaran dalam satu kelompok, dalam satu kelas itu semuanya dapat. Bukan sebagian dapat, sebagiannya tidak. Bukan untuk melihat sebagian besar lebih hebat daripada yang lainnya. Jadi tidak seperti itu.
Nah, misalkan ada 6 orang ya, 6 orang dalam satu kelompok ini yang kita akan riset di situ. Jadi misalkan ditanya, pertanyaan sederhana, siapa 2 teman yang paling kamu sukai berkolaborasi dalam tugas-tugas kelompok? Jadi ada 6 orang ini ceritanya. Jadi mereka memilih dalam dalam 6 orang itu sendiri ya. Jadi mereka tidak boleh memilih di luar 6 orang itu. Jadi anggap misalkan 6 orang ini kita berikan label ya A, B sampai F. Misalkan kita berikan label A sampai F. Nah, langkah-langkah yang pertama ya, siswanya mengisi. Ini bukan tiga ya, dua, dua, dua teman yang mereka mau ajak paling mau berkolaborasi. Misalkan ke-6 siswanya diberikan label A sampai F. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Ini contoh hasil kuesionernya misalkan supaya agak cepat prosesnya ya. Siswa A memilih B dan D, ya. Siswa A memilih B dan D. Siswa B memilih C dan D. Siswa C memilih D dan A. Siswa D memilih A dan B. Siswa E B dan C, dan siswa F memilih D dan E. Jadi 6 orang ini ya disuruh memilih 2 temannya yang paling ingin mereka ajak kolaborasi dari 6 orang ini juga. Jadi tidak bisa memilih di luar 6 orang ini ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Nah, ini data yang dikumpulkan. Jadi tahap pertamanya adalah mengumpulkan data. Nah, didapati ini hasilnya ya. Langkah yang kedua adalah membuat matriks ya. Untuk membuat matriks, data dari kuesionernya yang pertanyaan yang tadi kemudian ditransformasikan ke dalam matriks, yaitu matriks yang menunjukkan atau pilihan antar siswa. Setiap baris dan kolom mewakili siswanya. Jadi cara membacanya seperti ini. Yang di kolom kiri ini A, B, C sampai F ke bawah uh, ini adalah siswanya ya. Siswanya. Jadi ketika misalkan tadi siswa A memilih B dan D, maka baris pertama ini, baris pertama itu untuk B dan D diisi satu-satu. Ini kedengaran enggak suara saya? Kedengaran nih? Enggak terlalu kecil nih. Halo, guys. Kedengaran, Ya, Pak. Pak. Ya, oke. Oke. Ya, oke. Nah, misalkan ini siswa A. Siswa A ini memilih B dan D ya, berarti B dan D-nya diisi satu-satu ya. Yang lainnya nol ya, yang lainnya nol. Siswa B memilih C dan D, nah, jadi seperti ini. Nah, ini kan cukup sederhana ya, adik-adik sekalian. Siswa C memilih A dan D. Siswa D memilih A dan B. Siswa E memilih B dan C. Dan siswa F memilih D dan E. Nah, di bawah ini ya, di bawah ini kita ada jumlah. Bagaimana interpretasi jumlah ini? Dari sini bisa kita lihat bahwa siswa yang mana yang dipilih paling banyak oleh teman-temannya. Siswa yang mana yang paling mau diajak kolaborasi oleh teman-temannya yang lain. Nah, dari jumlah ini dapat dilihat bahwa siswa D ini adalah siswa yang paling ingin diajak oleh teman-temannya yang lain. Lalu kemudian mengikuti siswa B, siswa A dan C, siswa E, dan terakhir adalah siswa F. Siswa F. Jadi memang di dunia nyata ada memang orang-orang yang seperti ini, siswa F ya, siswa F dan siswa E ya. Ada memang, ini tidak bisa kita pungkiri, bahkan mungkin kita pernah menjadi si siswa F ini ya, siswa yang tidak 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 mau kudu diajak untuk berkolaborasi. Ya, saya juga mungkin seperti itu dulu ya, waktu masa-masa sekolah saya mungkin pernah ya, dan mungkin bisa kita pelajari polanya. Oh, ini kenapa tidak mau diajak kolaborasi misalkan. Ya mungkin dalam satu hubungan sosial yang sehat misalkan ya, dalam satu kelompok yang sehat ya, mungkin kita tidak memperlihatkan kita bisa memberikan kontribusi apa-apa. Yang pertama ya. Yang kedua mungkin orang-orang belum tahu tentang kita karena memang kita jarang bicara, jarang bergaul apa segala macam. Nah, jadi itu mungkin kemungkinan yang ada. Walaupun ada kemungkinan di hubungan-hubungan sosial yang tidak sehat, misalkan ada kelompok-kelompok yang uh, apalagi namanya orang-orang mampu semua secara ekonomi, lalu kemudian tidak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Ini adalah contoh hubungan yang tidak sehat. Nah, itu ada di dunia itu, ada banyak ya, sering kita dapat. Jadi walaupun mungkin kita sering lihatnya di sinetron,
di di drama-drama ya, tapi memang di kehidupan nyata itu ada itu yang kelompok-kelompok gitu. Ya memang orang-orangnya sih, teman-temannya sih, orang-orang yang mirip-mirip sih dengan dia yang mau temani. Padahal ini sebenarnya apalagi namanya langkah untuk salah satu langkah awal untuk eh, memberikan gap yang jauh antara kita dengan teman-teman kita yang lain. Oke, seperti itu ya. Jadi F ini yang tidak ada yang pilih nih F, tidak ada siswa F ini tidak ada yang pilih. Oke, lanjut. Nah, langkah yang ketiga adalah kita membuat visualisasi, ini kurang lagi katanya, visualisasi sosiogramnya. Jadi kita coba membuat laju ya, ada beberapa sebenarnya cara ya. Nanti kita coba memberikan eh, alternatif yang lain. Jadi yang ini bisa kita coba, ini namanya laju ya, sosiogram. Jadi sebentar kita lihat. Jadi dari matriks yang dihasilkan tadi ya, kita menggambarkan sosiogram ya, menggunakan jumlah jumlah pilihan tadi, total pilihan. Nanti kita simpan kalau dia digambarkan ke dalam diagram kartesius, sumbu Y-nya itu adalah pemilih yang tadi ya, 0, 1, 2, 3, 4. Ya, kalau dia digambarkan ke dalam diagram kartesius. Nah, siswa yang dipilih oleh lebih banyak teman akan berada di tengah sosiogram dengan lebih banyak garis yang terhubung ke mereka. Sedangkan siswa yang jarang dipilih akan berada di pinggir atau terisolasi. Jadi nanti kelihatan ya. Oke, coba kita lihat. Nah, ini karena langsung tiba-tiba jadi gambarnya ya. Nah, saya jelaskan. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya secara secara sederhana bisa kita lihat juga sebagai diagram kartesius ya, mirip-mirip di sebenarnya. Tapi di diagram kartesiusnya yang kita perhatikan hanya x, hanya y-nya ya. Jadi y-nya ini 0, 1, 2, 3, 4 adalah jumlah pemilihnya. Nah, jumlah pemilihnya ini pun apalagi namanya, susunan kiri ke kanannya sebenarnya tidak ada aturan. Cari yang mudah saja karena nanti kan kita mau menghubungkan. Nah, yang harus sesuai aturan adalah susunan atas ke bawahnya karena harus berdasarkan jumlah pemilihnya. Oke, baik, kita mulai dari siswa A. Siswa A ya, yang ini yang bulatan bulatan A. Eh, kita berikan interpretasi ya. Arah tanda panah ya, arah tanda panah yang menuju A ini ya, arah tanda panah yang menuju A ini memperlihatkan bahwa orang yang memilih A ya. Contoh misalkan kita lihat yang menuju A ini arahnya dari D dan C ya. Nah, jadi siswa D memilih A, siswa siswa D memilih A, siswa C juga memilih A. Tapi arah panah yang dari A keluar itu berarti siswa yang dipilih oleh A. Siapa yang dipilih oleh A? B dan D ya. Nah, berarti A dengan D ini bisa kita lihat ya. A dengan D ini saling memilih ya. A dengan D ini saling memilih. Nah, bisa kita lihat A dan D saling memilih. Oke, jadi apalagi namanya hubungan yang seperti ini ya. Saya dipilih oleh teman-teman, saya juga memilih teman-teman yang lain. Ini berarti kita ini kurang lebih ada di pusat interaksi ya. Bisa kurang lebih kita bisa artikan bahwa kita ini berada di pusat interaksi. Kita tidak terisolasi, kita juga tidak terlalu atas, kita juga tidak terlalu bawah. Ya, kita memilih dan kita juga dipilih. Kan kita juga kalau dipilih tuh, itu kalau memilih. Oke, baik. Itu kalau siswa A ya. Nah, sekarang kita kita coba interpretasikan sesuai abjad saja. Nah, jadi bisa dilihat bahwa siswa A ini berada di baris dua ya, di baris dua berarti ada dua memang yang memilih A ya. Kalau yang dipilih semua siswa kan dua ya, tapi yang membedakan nanti adalah berapa yang memilih memilih A. Nah, setelah A coba kita lihat di B ya. Siswa B itu berada pada baris tiga. Berarti ada tiga yang memilih. Siapa yang memilih B? Yang memilih B adalah A, ya A yang memilih B. Ada juga D memilih B dan E juga memilih B. Jadi ini kalau diperhatikan siswa B ini lebih lebih tinggi tingkatannya dari A ya, lebih tinggi tingkatannya dari A karena lebih banyak yang mau berkolaborasi dengan dia ya. Nah, nah sebenarnya kalau dari menarik sekali ini sebenarnya ilmu sosial untuk dipelajari ya karena dari sini ya, dari sini kan sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan kayak misalkan kenapa
Halo, saya sudah terhubung kembali. Halo, tes. Dengar, Dek? Terdengar suaraku, Dek? Iya, Pak. Iya, Terdengar. Pak. Iya, Kak. Matilah. Mati lampu di sini. Coba, Nek. Coba. Begitu. Lampu, kasih apa lampu itu? Ya, oke. Oke. Jadi si B ini cukup populer ya. Cukup populer dia. Cukup populer karena jumlah yang memilih si B ini lebih banyak dari A ya. Lebih banyak dari A. Jadi ya memang ya dia juga berada di tengah-tengah interaksi. Ya, siapa yang dipilih B? Oh, ternyata B memilih C dan D. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa B ini saling terhubung dengan D, ya. B memilih D dan D juga memilih B. Oke, seperti itu ya. C ini mirip hubungannya dengan A, ya. Eh, yang membedakan C dengan A ini tidak ada yang saling berhubungan, ya, tidak berbalas. Nah, kalau di A tadi kan A dengan D ini kan saling saling terhubung ya. C ini tidak berbalas, jadi dia dia memilih A dengan D, dan dia juga dipilih dengan B dengan E, jadi tidak ada yang dipilih oleh C juga memilih C ya. Ini juga ini bahaya nih kalau dalam hubungan yang begini, juga bahaya nih. Ini biasa bikin banyak sakit hati nih. Jadi dia memilih, ada yang dipilih tapi ternyata tidak dipilih kembali. Ini yang bahaya. Oke, itu ya C ya. Nah, dan bisa kita lihat bahwa setelah C adalah D, misalkan. Oh, D ini empat yang pilih, ya, empat yang pilih. Memang yang terbanyak. Jadi memang dalam satu kelompok itu selalu ada yang memang yang paling disukai ya. Apakah sama kalau misalnya kita interpretasikan ke dalam tongkrongan misalkan, ya bisa jadi ada satu yang memang pemecah suasana, ada juga satu yang kayak gampang diajak bicara, gampang diajak diskusi, gampang diajak berkolaborasi. Kalau diminta tolongi enak langsung mengiyakan. Karena ada juga itu kalau diminta tolongi, nggak ukur-ukur gitu. Ada juga tuh teman ya, kalau diminta tolong nah ukur-ukur dulu. Ini manfaatnya ke saya apa ya? Manfaatnya ke saya apa? Kalau tidak ada manfaatnya ya tidak mau juga nah, tolong orang ya. Nah, ini juga ada juga yang seperti itu. Nah, setelah ABCD ya, setelah ABCD ayat, tinggallah dua yang paling terbawa. Yang pertama adalah E. Yang pertama adalah E. Nah, E ini kalau kita lihat yang pilih E ini satu ya. Yang pilih E ini satu. Dan kalau kita perhatikan, siapa yang pilih E ini? Yang pilih E adalah orang yang paling terisolir ya. Ya. Siapa yang paling terisolir? F. F ini tidak ada yang pilih. Tidak ada yang pilih sama sekali. Dia cuma milih E. Mungkin, ya, mungkin ya. Mungkin dia pilih E ya, karena mungkin dia dengan E tidak terlalu jauh. Jadi, pilih saja. Dia pilih saja E ini ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi E ini, apalagi namanya, dia cukup terisolir ya. Dia memilih dua orang B dan C, sementara dia juga dipilih oleh F. Nah, sebenarnya ada sekalian meneliti sosial ini menarik sekali karena pasti dari interpretasi sosiogram ini saja mungkin kita sudah bisa bertanya-tanya kenapa eh, kenapa di kelompok ini memilih D ya, kenapa di kelompok ini tidak ada yang memilih F. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memungkinkan kita ya, yang berpotensi menjadi kajian-kajian yang lebih menarik. Saya sama kayak kemarin penelitiannya ini TKM-nya Siva, Inna sama Alwi yang TKM sosial humaniora. Kita dari statistika ya, tapi bisa juga kita meneliti tentang sosial humaniora. Jadi kan kemarin yang diteliti adalah banyak anak banyak rezeki. Tapi ternyata hal yang menarik dari temuan risetnya adalah justru faktor yang tidak signifikannya. Ya, faktor yang tidak signifikan itu menarik. Karena apa yang kemarin tidak signifikan itu? Tradisi ya, tradisi. Tradisi ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi banyak anak banyak rezeki. Uh, Apalagi namanya kecenderungan kita dalam menjelaskan riset adalah kita fokus ke variabel yang signifikan.
menjelaskan kenapa dia bisa signifikan dan segala macam, mencari teori-teori yang mendukung apa segala macam. Tapi ternyata dari riset yang kemarin itu, yang menarik diteliti, yang menarik untuk dijelaskan malah kenapa tradisi itu tidak signifikan. Nah ini kan jadi menarik karena pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tentang itu akan membawa kita meneliti lebih jauh. Nah, membawa kita. Jadi makanya ada sekalian di luar negeri itu pendidikan-pendidikan di luar negeri, salah satu kompetensi utama yang diajarkan sejak mereka masih anak pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar itu adalah kemampuan bertanya. Jadi kemampuan bertanya ini yang membawa adik-adik, membawa siswa-siswa itu eh, untuk mencari sendiri jawabannya. Ya, beda dengan kita yang kita lihat di sini ya. Di sini kita ya masih ada lah ya mungkin sudah banyak juga yang sudah memacu bertanya tapi ya kita yang guru-guru dosen-dosen mungkin yang tidak suka ditanya ya tidak suka ditanya justru kemampuan bertanya ini yang akan memancing nanti mahasiswa berpikir berpikir lebih jauh berpikir lebih konstruktif dan bisa mencari sendiri jawabannya apakah itu melalui gurunya dosennya atau mungkin melalui riset-riset kecil. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa oh ternyata E dan F ini adalah dua orang yang paling terisolir di di subkelompok ini ya, di subkelompok yang 6 orang ini. Nah, seperti itu. Dari sini apa misalkan yang bisa kita dapati? Nah, sekarang kita lihat polanya ya. Kita analisis coba pola interaksinya. Siswa A ya memiliki hubungan yang saling berbalasan. Ya, maksudnya ini dengan D ya. Nah, ini yang disukai. Ini yang disukai orang-orang ini ya. Siswa A yang kemudian saling berbalasan. Jadi siswa A ini dipilih oleh siswa C dan D, ya C dan D betul. Dan dia juga memilih siswa B dan D. Dia cukup terlibat dalam interaksi kelompok, namun tidak sepopuler D ya. Ya oke bisa kita lihat ya dari D ini dipilih oleh 4 orang. Jadi tapi A ini sudah cukup ya, sudah cukup. Dia berada dalam apa lagi namanya? Dia berada dalam pusat juga ya, pusat pusat pengaruh. Nah, sekarang siswa B dipilih oleh A, D, dan E. Jadi ada 3 yang pilih B, ya, A, D, dan E. Lalu kemudian memilih C dan D. Posisi B menunjukkan dia cukup terlibat dalam interaksi kelompok. Kalau kurang lebih bahasanya, dia B ini cukup cukup didengar, ya. B ini cukup didengar. Dan dia juga cukup mendengar, ya. Jadi kan harus seperti itu ya dalam satu kelompok. Bukan cuma kita yang mau didengar, tapi kita juga harus mendengar. Oke, tetap ya, tapi dia tidak sepopuler D. Siswa C ini dipilih oleh B dan E, ya, B dan E, tetapi juga memilih A dan D. C memiliki interaksi yang cukup luas, interaksi yang cukup luas karena tadi ya, dia memilih orang yang tidak pilih dia ya, jadi seperti itu. Jadi dia menjatuhkan pilihannya ke A dan D, tapi dia juga dipilih oleh B dan E. Siswa iya, oke itu siswa C ya. Nah sekarang kalau siswa D ya, siswa D ini sangat terhubung ya. Kita lihat bahwa siswa D sangat terhubung bahkan siswa yang tidak satu pun eh, mendapatkan apa menjatuhkan pilihannya ke dia yang siswa F ini juga memilih D ya. Berarti D ini bisa kita mungkin tarik kesimpulan ya, D ini dia populer di kalangan orang-orang yang juga populer, tapi dia juga apalagi yang cukup populer dan mungkin dinilai apalagi namanya mau diajak kolaborasi oleh orang-orang yang mungkin jauh dari dia. F ini ya, F ini memilih D ya. Walaupun D ini sebenarnya cukup populer di antara teman-temannya yang mungkin yang sudah apalagi namanya yang sudah populer juga dia dipilih tapi dia juga dipilih oleh siswa-siswa yang mungkin agak terisolir ya jadi dia ini sangat populer sangat terhubung. Jadi dia memainkan peran penting dalam hubungan sosial terutama dengan siswa A dan B ya. Oke. Nah siswa E ini hubungannya terbatas bahkan bisa kita katakan bahwa India juga agak di pinggir ya ini ya di pinggir sosiogram menunjukkan partisipasi sosial yang kurang kuat, namun berpotensi menjadi jembatan bagi siswa yang kurang terhubung. Jadi E ini bisa menjadi jembatan supaya siswa F ini
tidak merasa ditinggal, ya. Jadi E ini bisa jadi jembatan supaya siswa F ini tidak merasa ditinggal. Nah, seperti itu. Karena biasanya kan mahasiswa atau siswa yang kayak F ini, dia itu kalau sudah terlalu jauh dengan teman-temannya, misalkan sudah terlalu jauh dengan D, sudah terlalu jauh dengan A, C, B, maka dia butuh orang yang eh, dia pasti malu itu untuk langsung bergaul misalkan ke D, A, C, B. Dia pasti butuh orang yang bisa menjembatani. Nah, itu si E ini yang mengambil peran itu ya. Jadi si E ini bisa kita jadikan siswa yang dapat membantu supaya F ini tidak terlalu jauh tertinggal. Jadi dia bisa kembali ke dalam kelompok, dia bisa kembali berkontribusi dan dia juga bisa kembali di apa lagi namanya? Ditingkatkan kompetensinya karena jangan sampai karena sudah terlalu merasa jauh dengan teman-temannya yang lain, maka siswa F ini sudah tidak mau belajar. Kan ada yang begitu ya. Karena kita, oh, kayaknya ini biar setengah mati gak belajar, kayaknya enggak bakalan bisa Kak ikuti teman-teman, tak kalah jangan Mbak deh. Nah, itu yang bahaya ya. Nah, makanya harus ada orang-orang yang menjembatani ya. Oke, itu ya siswa F. Nah, itu seperti siswa F. Jadi eh, kita harus membantu ya di dunia nyata ini adalah sekarang kita harus membantu orang-orang yang bertipikal siswa F ya. Nah, mungkin saja kita di siswa C, siswa A, siswa B, siswa D kita harus membantu orang-orang yang bertipikal siswa F. Nah, jadi jangan dibiarkan temannya jalan sendiri, jangan dibiarkan temannya eh, apalagi namanya berjuang setengah mati kok dong untuk kejar dan seterusnya. Dan ini banyak terjadi di mana-mana, ini terjadi di mana-mana ya. Oke, seperti itu kira-kira analis pola interaksinya ya, adik-adik sekalian. Nah, jadi kalau misalkan kita mau simpulkan ya secara keseluruhan, siswa A, B, C, D ini merupakan pusat interaksi ya. Sementara siswa E dan F ini terlihat lebih terisolasi, membutuhkan intervensi untuk lebih terlibat dengan siswa lainnya. Nah, seperti itu kira-kira adik-adik sekalian, contoh sederhana ya, contoh sederhana dari satu contoh kasus di menggunakan sosiogram. Nah, tentu ada di sekalian yang namanya ilmu sosial ini eh, kajiannya luas ya. Jadi dia yang namanya bukan ilmu pasti ya, bukan ilmu pasti, kajiannya luas sehingga kita bisa menarik kesimpulan-kesimpulan yang lebih dari apa yang terlihat berdasarkan argumen-argumen pendukung, berdasarkan kondisi-kondisi terbaru di lapangan. Jadi silakan. Jadi kalau misalkan kita betul-betul meneliti satu kelompok sosial, lalu kemudian kita dapatkan tadi hubungan sosiogram seperti itu, maka bisa kita tambahkan data-data yang lain untuk menjelaskan kenapa misalkan siswa F ini tidak ada yang pilih. Kenapa misalkan siswa D ini paling populer dan kenapa ini siswa F eh, cukup terisolir dan cuma satu yang pilih misalkan sesuai dan seterusnya. Nah ini menarik untuk dikaji, makanya di penelitian-penelitian kualitatif itu ada di sekalian ya. Penelitian kualitatif itu tidak membutuhkan data yang banyak, ya, tidak membutuhkan data yang banyak, tapi yang dibutuhkan adalah eh, kedalaman data, kedalaman instrumennya. Nah, makanya mungkin ada yang pernah dapatkan yang bertugas sebagai instrumen di penelitian kualitatif adalah penelitinya sendiri, ya, penelitinya sendiri. Jadi bisa jadi misalkan satu satu peneliti, ya, satu peneliti sudah membuat instrumen wawancara, tapi ketika misalkan ditanyakan ada jawabannya yang menarik lagi untuk dikaji. Maka silakan penelitinya mengeksplor lebih jauh karena memang yang bertugas sebagai instrumen di penelitian kualitatif adalah penelitinya sendiri. Nah, jadi seperti itu. Dan apalagi namanya, ingat di dalam pengumpulan data itu lebih bagus, lebih data yang kita dapatkan, baru kemudian kita reduksi, cari yang mana sesuai, baru cari yang mana missing, cari yang mana sesuai, kita reduksi daripada kita mendapatkan sedikit data, lalu kemudian kita mau mencari lagi data tambahan, ya. Jadi mau penelitian kuantitatif, mau penelitian kualitatif, kayaknya seperti itu yang terjadi ya. Mending mending kita mengambil banyak data. Terlebih lagi kalau misalkan penelitian kualitatif itu eh, metode pengolahan datanya kan penelitian kualitatif kan datanya itu diambil dari observasi, wawancara gitu ya. Kalau misalkan datanya dalam bentuk wawancara, maka proses pengolahan datanya itu yang pertama adalah mereduksi data.
Jadi kita pisahkan data-data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi dipisah-pisah tuh ya. Kalau misalkan banyak wawancaranya, dipisah-pisah tuh yang tidak, namanya reduksi data. Baru kemudian yang kedua, dari data yang sudah direduksi, nah itu kita cari yang mana yang sesuai dengan tujuan penelitian, lalu kemudian mengolah data, lalu kemudian mengambil kesimpulan. Jadi seperti itu kalau misalkan dia data kualitatif. Makanya penelitian-penelitian data kualitatif itu tidak membutuhkan data yang banyak. Biasa cuma 3 orang, biasa cuma 6 orang ya. Sedikit sekali datanya. Tapi dalam penggalian datanya, bahkan kalau coba-coba kita baca penelitian-penelitian kualitatif itu banyak ya, banyak itu cuma berisi tanya jawab di jurnalnya. Di jurnalnya cuma berisi tanya jawab. Oh, ini pertanyaannya, ini jawaban dari orang pertama, ini jawaban dari orang kedua, ini jawaban dari orang ketiga. Jadi memang tidak banyak respondennya. Bayangkan kalau misalkan ada 30 datanya, atau kalau kayak pemodelan misalkan harus semakin banyak dan semakin bagus, ada yang tiba-tiba kualitatif 150 datanya, itu mau berapa lembar jurnalnya. Jadi memang tidak banyak apalagi namanya respondennya, tapi penggalian datanya dalam, jadi banyak pertanyaan-pertanyaannya untuk melihat ini perspektif. Ya, contoh misalkan yang kemarin ada mungkin kasus-kasus yang unik ya, kayak eh, apalagi namanya orang-orang yang anak-anak di bawah umur yang misalkan sudah membunuh misalkan ya, dalam tanda kutip ya. Nah, ini kan kasus-kasus yang memang tidak tidak banyak datanya, tapi kalau misalkan mau digali ya, apa alasannya, kenapa dia seperti itu, apa yang apalagi namanya yang memaksa dia seperti itu dan seterusnya. Nah itu kan menarik jadi informasi. Jadi eh, kita cukup melihat apalagi namanya sejauh mana eh, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan, sedalam mana pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, karena bisa jadi keadaan yang terjadi di dia itu bisa jadi terjadi di orang lain. Ya. Nah, jadi seperti itu penelitian kualitatif, tidak membutuhkan banyak data, tapi kedalaman kedalaman penggalian datanya yang harus jauh. Ya, oke. Mungkin seperti itu ya adik-adik sekalian. Ini ada lagi eh, solusi intervensi, maksudnya kira-kira solusi yang kita dapatkan dari gambaran-gambaran yang tadi ini bisa kita apalagi namanya bisa dicari yang rasional ya. Contoh misalkan ya keterlibatan siswa F ini kan yang paling kelihatan ya tadi ya. Siswa F ini terisolir ya. Jadi apa misalkan tindak lanjut dari sosiogram ya? Oh ternyata bisa kita ya, guru guru dapat mengatur kegiatan kelompok yang melibatkan siswa F dalam peran yang lebih aktif. Selain itu siswa F bisa ditempatkan di kelompok yang berisi siswa seperti A, B, C atau D. Jadi dia di gurunya yang harus gurunya yang harus lebih aktif untuk mengikut sertakan F ini ke dalam orang-orang yang memang dominan ya, seperti itu. Oke, yang kedua mungkin bisa di penguatan subkelompok ya. Jadi kembali yang tadi ya, karena hasil sosiogramnya sudah ada ya. Jadi guru bisa memanfaatkan itu untuk kegiatan kolaboratif ya. Guru bisa memanfaatkan dinamika pada kelompok kecil yang diteliti tadi, tapi penting untuk mendorong interaksi antar kelompok agar dinamika sosialnya tidak menjadi eksklusif ya. Oke, jadi kalau misalkan tadi kita diminta untuk siapa kira-kira yang bisa menjadi pimpinan dalam kelompok itu, maka ya ada empat nama yang bisa kita ajukan ya, A, B, C, dan D. Nah ini tentu bisa apalagi namanya menjadi referensi. Kalau misalkan mau pakai itu untuk memilih pemimpin ya silahkan pilih D misalkan, karena apalagi namanya dia yang paling banyak dipilih oleh teman-temannya yang lain. Oke, boleh silahkan. Tapi dengan catatan tentu biasanya kalau kita dalam memilih pimpinan atau pemimpin dalam suatu kelompok itu kan ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya ya. Tapi kalau misalkan asumsinya tadi dari seberapa dominan dia di dalam satu kelompok, maka silakan pakai sosiogram yang tadi untuk menentukan siapa yang bisa jadi pemimpin informal istilahnya atau pemimpin kelompok. Oke, seperti itu adik-adik sekalian, saya rasa untuk sore hari ini ya, bagi yang mungkin tidak sempat untuk hadir di perkuliahan kita online pada sore hari ini, nanti akan saya share link videonya supaya bisa ditonton kembali, atau kalau misalkan mau juga
di apa lagi namanya disimulasikan juga ya boleh silakan. Oke, seperti itu saya rasa adik-adik sekalian ya. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau Tapi mata Pak, kuliah, saya iya silakan. eh, tadi kan sempat dijelaskan bahwa dalam pembuatan sosiogram itu kan Pak ada enam kelompok. Terus mereka dari tiap 6 orang. Terus dari tiap-tiap orang itu bisa pilih 2 orang yang sekiranya bagus untuk berkolaborasi. Tadi sempat dalam pemberian materi saya sempat membayangkan kalau misalnya ada satu contoh kasus di mana seorang guru ingin menilai persepsi terkait dengan siapa yang paling dermawan di kelas. Nah, misal terdapat 30 siswa, Pak. Terus tiap siswa itu bisa memilih 5 orang sekiranya yang paling dermawan di kelas. Terus guru itu juga menekankan bahwa kita juga bisa memilih diri kita sendiri sebagai bentuk kepercayaan diri. Jadi pertanyaan saya itu Pak, bagaimana itu nanti sosiogramnya kalau misal kita bisa pilih diri kita sendiri Pak? Terima kasih. Ya, oke. Menarik ya. Semoga saya tidak salah dengar. Tadi dermawan ya. Iya Pak. Oh iya, ya, jadi kita memilih bisa memilih diri sendiri bisa. Pemilu saja bisa kita pilih diri kita sendiri kalau kita calon ya. Oke, boleh. Tapi kalau misalkan dia jadinya 30 orang, adik ya, lalu kemudian kita cuma bisa memilih 5, maka tentu matriksnya tadi, yang pertama matriksnya akan lebih panjang ya, dan yang kedua mungkin akan banyak matriks yang kosong, akan banyak matriks yang kosong ya, karena kan satu siswa cuma bisa memilih 5, lalu kemudian ada 30 baris ke sana dan 30 kolom ke bawah. Em, Sebenarnya secara secara teori sebenarnya enggak masalah ya, enggak masalah. Nanti kalau misalkan kita memilih diri kita sendiri, karena kan memang kalau kita lihat dasar pemilihan yang tadi pun yang contoh yang saya jelaskan itu betul-betul kelihatan subjektivitasnya, ya, betul-betul kelihatan subjektivitasnya. Jadi bisa jadi kita memilih karena memang kita sudah dekat dengan orang siswa D misalkan. Nah, itu memang atau bisa jadi kita tidak memilih F atau E karena memang kita tidak suka dengan dua siswa itu. Sama dengan kalau misalkan kita memilih diri sendiri itu selama selama subjektivitas yang mengikut di pilihan kita itu bisa kita apalagi namanya nominalkan maksudnya kita tahu ya atau ordinalkan ya kita kita bisa melihat oh saya kayaknya ada kak di ranking 3 deh, saya kayaknya ada kak di ranking 2 deh, dan saya kayaknya ada kak di kalau dipilih 5 kayaknya saya ada di nomor 4 deh. Nah itu sebenarnya tidak masalah, dan hasil analisisnya itu sama, sama prosesnya karena nanti kita melihat apalagi namanya eh, jumlah yang memilih masing-masing orang ya. Jadi kalau misalnya 30 orang ya kemungkinan besar banyak itu yang nol. Jadi nanti yang kita berfokus untuk membuat sosiogramnya ke orang-orang eh, yang ada jumlah pemilihnya karena pasti kalau misalkan 30 siswa baru ada jumlah pemilih nol jadi pasti banyak yang dibawa. Nah, pasti mau yang dibawa dan tentu interpretasinya adalah dikembalikan ke faktor apa yang menjadi dasar pemilihan. Kalau tadi yang ini kan faktornya adalah diajak kolaborasi ya. Kalau misalkan faktornya dermawan, jadi bisa kita katakan bahwa jumlah orang-orang yang tidak memiliki pemilih, maka dia terisolir pada faktor kedermawanan misalkan. Jadi kan tidak tidak berarti kayak tadi misalkan siswa F tidak ada yang memilih, ya bisa jadi dia terisolir pada faktor kolaborasi, tapi bisa jadi dia mungkin kalau di pertanyaannya diubah ya menjadi apa misalkan siapa misalkan teman tak yang paling mau diajak satu tim dalam sepak bola misalkan ya siswa F ini kelebihannya di sepak bola misalkan mungkin dia lagi yang terpilih. Nah, jadi seperti itu. Jadi eh, interpretasi dari interpretasi dari apa lagi namanya terisolir itu dipadankan dengan faktor yang menjadi faktor yang ditanyakan di awal ya seperti itu. Oke ya, Rifan saya semoga menjawab pertanyaannya Rifan ya panggilannya ya. Iya Pak. Ya Ya. oke. Terima kasih Pak. Oke, ya oke.
Oke, hadirin sekalian, kalau sudah tidak ada lagi yang mau tanyakan, silakan ya bersiap-siap siapa tahu ada yang mau keluar malam minggu. Atau mungkin siapa tahu sudah ada yang kayak saya tuh semakin saya tahu Makassar macet itu semakin malas saya keluar. Malam minggu lebih banyak waktu di jalan kalau kita keluar. Ya siapa tahu dia seperti itu ya. Ya mager-magernya melihat situasi macet atau tidak macet. Oke, adik-adik sekalian, terima kasih untuk sore hari ini. Eh, Apalagi namanya, semoga di pertemuan mendatang bisa kita lanjutkan materi supaya bisa betul-betul mengejar jadwal UTS, ya, jadwal UTS dan UAS tepat waktu ya. Supaya cepat juga libur semua supaya tidak mundur di UAS. Ya, oke, terima kasih dari sekalian. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.